saya bilang, dalil itu apa bukan katanya. Sampean tahu dalil dari siapa? Raqib Atid itu canggih, punya CCTV. Maka karena nama Abdullah itu nama pasaran di Arab sana, maka yang dipanggil itu biasanya lakopnya. Kayak Abdullah bin Umar, panggilannya Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas, nama panggilannya Ibnu Abbas. Abdullah bin Zubair, namanya Ibnu Zubair. Dan begitu orang Arab itu. Karena banyaknya nama yang sama, untuk membedakan itu kadang dipanggil nama bapaknya. Dari Utsman an masyayikhihi, dari para gurunya Syekh, mutasilan hale tersambung, ila Abi Dzar al-Ghifari, sampai Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini loh pentingnya kita punya sanad. Gitu loh. Jadi orang kalau tidak berguru, tidak punya sanad, ya guru ini siapa? Gurunya Syekh Google. Gurunya Syekh Google. Maka kalau orang berguru pada Syekh Google, dia akan dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Ada orang bilang agama ini harus pakai dalil. Ya, harus pakai dalil. Saya setuju. Semua amaliyah kita harus pakai dalil. Ya, saya setuju. Cuman pertinyi ini, sampean tahu dalil dari siapa? Ya kan? Sampean tahu dalil dari siapa? Kalau saya dapat dari guru saya, bisa dipertanggungjawabkan. Guru saya dapat dari siapa? Dari gurunya, bisa dipertanggungjawabkan. Gurunya guru saya dapat dari siapa? Dari kakek gurunya guru saya, bisa dipertanggungjawab. Terus nyambung sampai Rasulullah, mutasilan, tanpa terputus. Maka ilmu yang saya dapat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nanti saya mati, kemudian ditanya sama malaikat, dari mana kamu mendapatkan ilmu, maka saya bisa jawab, dari guru saya. Dihadirkan guru saya untuk ditanya, bener gak ini murid lu? Ya kan? Ya kalau guru saya agak-agak sedeng, mungkin ngomong, bukan murid saya itu, Munawi mah bukan murid saya, gitu kan? Ya tapi kan rekamannya ada, CCTV-nya ada. Canggih malaikat munkar nakir, siapa? Raqib Atid itu canggih, punya CCTV yang akan merekam, nanti akan diputar di hari kiamat. Itu nanti di hari kiamat itu diputar rekaman kita di CCTV kita lihat CCTV kita. No, kelakuan lu di dunia no, liatin. Payah ngaji tidur, waktunya sholat subuh melungker, kelihatan semua nanti itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah nanti kelihatan, yang nggak bisa ngelak, gitu loh. Siapa yang tadinya tidur di bawah, kemudian waktu masuk sholat subuh adzan pindah ke atas, kelihatan semua nanti itu. Ya kan, siapa yang waktunya ngaji disuruh ngaji malah main HP, nanti kelihatan semua itu. Tak bisa bohong, pokoknya canggih CCTV-nya malaikat Raqib Atid, tidak bisa dibohongin. Nah kemudian kalau orang tidak punya sanad, ditanya kamu dapat ilmu dari mana? Dari Syekh Google, al YouTubiyah, al Facebookiyah, al internetiyah, al Twitteriyah, al Instagramiyah, al Gemblungiyah. Bisa nggak dia jadi saksi? Ya nggak bisa. Artinya terputus. Kalau orang tidak punya guru, kemudian ngaku, kemudian mengajarkan ilmu agama, sesat menyesatkan. Benernya saja dianggap salah, apalagi salahnya.
Gitu loh. Ini pentingnya sanad. Kenapa? Karena agama ini diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, diajarkan kepada Rasulullah diajarkan kepada para sahabat. Maka generasi sekarang ini meneruskan agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sanad. Tiba-tiba ujuk-ujuk di akhir zaman ini ada orang ngomong, saya belajar langsung dari Rasulullah. Belajar ketemu sama Rasulullah di mana, Mas? Ya kan? Kapan ente ketemu sama Rasulullah? Oh, lewat buku-bukunya Rasulullah. Buku itu siapa yang nulis? Ya kan? Yang nulis juga orang generasi sekarang. Gitu loh. Jadi tidak bisa. Maka kita butuh guru. Ya, ini harus nyambung dari dalil nyambung. Maka ketika ada orang bilang bahwa agama ini agama dalil bukan agama katanya, saya bilang dalil itu apa bukan katanya? Katanya enggak? Coba sekarang ada orang ngomong begini, agama ini agama dalil bukan agama katanya. Saya tanya sekarang, dalil itu katanya bukan? Katanya. Qala Rasulullah. Katanya Rasulullah, iya kan? Rawahu Bukhari Muslim. Dari siapa? An Ibnu Abbas misalkan. Qala Rasul, katanya Rasulullah. Ya kan? Ibnu Abbas katanya Rasulullah. Imam Bukhari katanya gurunya, terus sampai Rasulullah. Itu apa bukan katanya? Katanya. Dalil itu ya katanya. Gitu loh. Maka kita harus punya silsilah yang mutasil sehingga sampai Rasulullah. Ini kadang-kadang orang-orang yang konslet otaknya itu ya begitu. Sok gaya-gayaan langsung nyambung ke Rasulullah. Diakui Rasulullah enggak, itu pertanyaannya. Dikenal sama Rasulullah enggak, itu pertanyaannya. Ya sama kayak orang desa, orang kampungan, orang udi kayak Sandi begini. Tiba-tiba gayanya langsung datang ke istana presiden. Gayanya sok kenal, petentang-petenteng pakai minyak sembur, pakai sepatu, pakai koko pakai jas. Terus ngomong, mau kemana? Mau ke presiden. Emang ente kenal sama presiden? Kagak. Dikenal sama presiden? Kagak. Ketemu nggak kira-kira? Kagak bakal ketemu. Dijedotin ke tembok sama pas pampres? Iya. Ya kan? Ini sama kayak orang zaman sekarang ngomong aku belajar langsung dari Rasulullah. Kira-kira diakui Rasulullah enggak? Enggak. Itu kalau sampai tahu malaikat Jibril itu tahu ini ngomong-ngomong aku sama dicekel, jedotin ke tembok. Kita ini bukan muridnya Rasulullah, ya. Kita ini muridnya para kiai. Kelasnya kita itu muridnya ulama, bukan muridnya Rasulullah. Maka kemarin saya bilang kita mengikuti guru kita, mengikuti guru-gurunya kita sama dengan mengikuti Rasulullah. Begitu loh. Enak kalau nyambung itu. Kalau mutasil itu enak. Fima di dalam sesuatu. Yarwi yang meriwayatkan pada hadis. Yarwi yang meriwayatkan siapa syaihu pada hadis. Yarwi yang meriwayatkan siapa Rasulullah pada hadis an rabbihi dari Tuhannya Rasulullah. Jadi ini hadis qudsi. Langsung bukan Quran tapi hadis qudsi. Qala berkata atau berfirman siapa Allah Ta'ala. Ya ibadi hai hambaku. Ini bahwa sesungguhnya aku itu mengharamkan siapa aku al-muzlima pada orang yang mendolimi ala nafsi atas dirinya sendiri. Waja'altu dan menjadikan siapa aku pada muslim
Bainakum, di antara kalian semua itu muharraman, diharamkan. Fala tazalamu, maka jangan saling mendolimi siapa kalian. Ini musyarakah bainas nain, di antara dua orang. Ya, apa hadisnya? Hadis qudsi ini. Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada kalian untuk saling mendolimi terhadap dirinya sendiri. Dan aku juga menjadikan di antara kalian haram saling mendolimi. Dolim itu apa sih? Ada yang tahu nggak dolim itu apa? Hah? Secara lughat, dolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dolim itu ya orang yang berbuat jahat, itu dolim. Maling dolim nggak? Dolim. Copet dolim nggak? Dolim. Korupsi dolim nggak? Dolim. Mukul orang dolim nggak? Dolim. Itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain dan menyakiti orang lain, itu namanya dolim. Atau perbuatan yang menyengsarakan diri sendiri, itu juga dolim. Misalkan, ini di luar selain puasa Ramadan ya, ada orang puasa pengen sakti, ya kan, pengen sakti puasa. Dia udah nggak kuat tapi masih maksain puasa, dolim nggak? Dolim. Jangan mendolimi diri sendiri untuk alasan ibadah, gitu loh. Dan banyak contoh-contoh dolim seperti itu. Kita nggak boleh mendolimi diri kita sendiri. Termasuk dalam hal ibadah. Ibadah itu semampunya kita. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Gitu loh, cari ibadah yang gampang-gampang aja. Ada gerakan sholat tahajud berjamaah misalkan kan. Ada gerakan sholat tahajud berjamaah. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau kamu ndak kuat atau ndak bisa, ndak sanggup, ya ndak usah ikut sholat tahajud berjamaah. Karena bagi orang yang sudah berkeluarga, ada ibadah lain yang nggak perlu repot, pahalanya lebih besar daripada tahajud. Apa? Kelonan sama bojo itu udah pahala, gitu loh, ya kan? Ngapain orang lagi ibadah kok disuruh ibadah yang lain, ya kan? Ngelonin bojo itu ibadah bagi yang sudah berkeluarga. Lah ini kok disuruh pindah ibadah, sholat tahajud yang nggak enak, yang harus melehan, yang harus apa? Nggak enak kan? Gitu loh. Maka kalau ndak bisa seperti itu, ndak usah dipaksakan. Tapi kalau bagi santri yang namanya sholat berjamaah itu harus, ndak wajib. Ya wajib bagi aturan santri gitu loh maksudnya. Bukan kalau ditinggalkan dosa, ndak. Wajibnya itu wajib bagi santri, wajib bagi dirinya santri sendiri. Gitu loh maksudnya. Seandainya tidak berjamaah dosa enggak? Ya enggak dosa. Tetapi secara etika dan secara aturan ini dolim. Gitu loh maksudnya. Paham? Paham ya? Boleh ibadah itu ya boleh, tapi tidak boleh mendolimi diri sendiri. Kalau tidak kuat tidak usah dipaksakan. Kecuali ibadah wajib. Gitu loh.